Di awal abad ke-6, di dataran Persia yang megah, lahirlah seorang pangeran bernama Hormizd IV, pewaris dinasti Sasaniyah yang gagah perkasa. Hormizd adalah putra dari Khosrow I, seorang raja yang dikenal bijaksana dan tegas. Dalam asuhan istana yang penuh kemewahan dan intrik politik, Hormizd tumbuh menjadi pemuda yang ambisius dengan tekad untuk menjaga kejayaan kekaisaran. Ketika ayahnya mangkat, Hormizd IV naik takhta pada tahun 579 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Persia terus bersitegang dengan Kekaisaran Bizantium, musuh bebuyutannya. Hormizd IV dikenal keras terhadap bangsawan dan korupsi di dalam negeri. Ia berusaha melindungi rakyat kecil dan memperjuangkan keadilan, meskipun kebijakan ini menimbulkan kebencian dari para elit istana. Di tempat yang jauh dari Persia, di kota Mekkah yang panas dan tandus, seorang anak lelaki lahir pada tahun 570 Masehi, beberapa tahun sebelum Hormizd naik takhta. Bayi itu adalah Muhammad bin Abdullah, kelak dikenal sebagai Nabi Muhammad, pembawa risalah Islam. Tahun kelahirannya dikenal sebagai Tahun Gajah, karena bertepatan dengan serangan pasukan Abraha terhadap Ka'bah. Ketika Hormizd IV memimpin Persia dengan tangan besi, Nabi Muhammad tumbuh dalam lingkungan yang keras namun sederhana. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan dihormati. Meskipun Hormizd IV tidak pernah secara langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad, kekaisarannya memiliki dampak tak langsung terhadap Jazirah Arab. Perang berkepanjangan antara Persia dan Bizantium menciptakan ketidakstabilan yang berimbas pada wilayah perdagangan di Arab. Konflik ini secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Namun, pemerintahan Hormizd IV tidak berlangsung mulus. Para bangsawan yang merasa terancam oleh kebijakannya mulai menyusun rencana pemberontakan. Pada tahun 590 Masehi, Hormizd digulingkan melalui kudeta yang dipimpin oleh Bahram Chobin, seorang jenderal Sasaniyah. Hormizd akhirnya dibunuh, meninggalkan warisan kekaisaran yang bergejolak. Anaknya, Khosrow II, mengambil alih takhta dan kelak menghadapi dampak awal dari munculnya Islam. Pada saat Hormizd IV dan dinastinya mulai runtuh, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Islam yang dia bawa kelak menjadi kekuatan besar yang mengguncang dunia, termasuk Kekaisaran Sasaniyah yang dahulu dipimpin Hormizd IV. Meski kedua tokoh ini tidak pernah bertemu, sejarah mereka saling berkait, menandai transisi dari era lama menuju kebangkitan dunia Islam yang baru. Hormizd IV, memerintah 579 sampai 590 Masehi, adalah salah satu raja Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Ia terkenal sebagai penguasa yang gigih menjaga stabilitas internal kerajaan dan melindungi rakyat dari korupsi di kalangan bangsawan. Berikut adalah tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Hormizd IV. Tokoh pertama, Khosrow II. Di Persia yang megah dan penuh intrik, lahirlah seorang pangeran bernama Khosrow II, anak dari Hormizd IV, Raja Sasaniyah yang dikenal tegas namun sering memicu konflik di dalam negeri. Khosrow tumbuh dalam lingkungan istana yang glamor namun penuh bahaya, di mana setiap langkahnya diawasi oleh musuh politik yang mengintai. Ketika ayahnya, Hormizd IV, menghadapi pemberontakan dari para bangsawan dan jenderal seperti Bahram Chobin, Khosrow muda melihat kekuasaan keluarganya mulai retak. Pada tahun 590 Masehi, Hormizd IV digulingkan dan dibunuh dalam kudeta, meninggalkan Khosrow II dalam posisi genting. Dalam situasi yang penuh kekacauan, Bahram Chobin memproklamirkan dirinya sebagai raja, memaksa Khosrow untuk melarikan diri ke Bizantium, musuh bebuyutan Sasaniyah. Di Bizantium, Khosrow II mencari perlindungan kepada Kaisar Maurice. Dengan janji aliansi dan imbalan wilayah, Khosrow berhasil mendapatkan dukungan militer. Ia kembali ke Persia bersama pasukan Bizantium untuk merebut takhtanya. Dengan perjuangan sengit, Bahram Chobin berhasil dikalahkan dan Khosrow II naik takhta sebagai Raja Sasaniyah yang sah. Namun, pemerintahan Khosrow II bukan tanpa tantangan. Ia dikenal sebagai raja yang ambisius dan mewah, sering digambarkan sebagai pemimpin yang menyukai seni, kemewahan, dan ekspansi militer. Pada masa pemerintahannya, Kekaisaran Sasaniyah mencapai puncak kejayaan teritorialnya, meliputi wilayah Mesopotamia, Anatolia, Levant, hingga Mesir. Namun, ambisi ini juga membawa kehancuran. Salah satu peristiwa besar di masa Khosrow II adalah perang melawan Bizantium yang dipimpin oleh Heraklius. Setelah periode awal kemenangan Persia, Kaisar Heraklius melakukan serangan balik yang menghancurkan. Pada tahun 627 Masehi,
Bizantium berhasil menaklukkan ibu kota Sasania di Ctesifon. Kemenangan ini melemahkan kekaisaran dan menyebabkan keresahan di dalam negeri. Sementara itu, di Jazirah Arab, Nabi Muhammad telah menyatukan suku-suku Arab di bawah panji Islam. Kekaisaran Sasaniyah yang lemah akibat perang menjadi sasaran empuk bagi ekspansi Islam. Khosrow II sendiri akhirnya digulingkan oleh putranya, Kafat II, dalam kudeta pada tahun 628 Masehi. Ia dieksekusi, menandai akhir pemerintahan yang penuh ambisi sekaligus tragedi. Khosrow II dikenang sebagai raja besar yang membawa kejayaan dan kehancuran bagi Sasaniyah. Kekaisaran yang ia bangun dengan susah payah akhirnya runtuh di bawah tekanan Islam beberapa dekade kemudian, meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Timur Tengah. Kedua, Bahram Chobin. Di tengah kemegahan dan konflik Kekaisaran Sasaniyah, lahirlah seorang jenderal bernama Bahram Chobin, seorang pemimpin militer yang kelak mengguncang takhta Persia. Ia berasal dari keluarga bangsawan terkenal, House of Mihran, salah satu dari 7 keluarga bangsawan utama Sasaniyah. Dengan keberanian dan kecerdasan militernya, Bahram meraih nama besar sebagai salah satu komandan paling disegani di Persia. Kisahnya mulai mencuat ketika ia memimpin pasukan Sasaniyah melawan suku-suku Gokturk di timur Persia. Dalam pertempuran yang epik, Bahram berhasil mengalahkan mereka dengan strategi yang cerdik, mengamankan perbatasan kekaisaran dan membuktikan dirinya sebagai salah satu jenderal terbaik Hormizd IV. Namun, nasibnya berubah ketika ia dikirim untuk menghadapi Kekaisaran Bizantium. Kekalahan dalam pertempuran itu membuat Hormizd IV mencabut kepercayaannya terhadap Bahram dan memecatnya dengan penghinaan besar. Terluka oleh pengkhianatan rajanya, Bahram Chobin memilih jalan pemberontakan. Ia memimpin pasukannya yang setia padanya untuk menggulingkan Hormizd IV. Dengan karisma dan keberanian yang luar biasa, Bahram mengumpulkan dukungan dari banyak pihak yang juga tidak puas dengan pemerintahan raja. Pada tahun 590 Masehi, ia berhasil menggulingkan Hormizd IV, memproklamirkan dirinya sebagai raja, dan mengambil takhta Sasaniyah. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama. Putra Hormizd IV, Khosrow II, tidak tinggal diam. Ia melarikan diri ke Kekaisaran Bizantium dan mendapatkan dukungan dari Kaisar Maurice. Dengan pasukan Bizantium di sisinya, Khosrow II kembali ke Persia untuk merebut takhta. Perang saudara pecah antara pasukan Bahram dan pasukan Khosrow. Meskipun Bahram adalah seorang ahli strategi, kekuatan gabungan Persia dan Bizantium terlalu besar untuknya. Bahram akhirnya dikalahkan dan melarikan diri ke wilayah timur, mencari perlindungan di antara suku-suku yang dulu ia kalahkan. Namun, nasib tidak berpihak kepadanya. Ia dibunuh oleh pengikutnya sendiri, meninggalkan kisah tragis seorang jenderal yang naik dari medan perang ke singgasana hanya untuk dijatuhkan oleh kekuatan yang lebih besar. Nama Bahram Chobin tetap dikenang sebagai simbol keberanian, ambisi, dan tragisnya pengkhianatan. Ia adalah salah satu tokoh penting yang mengubah jalannya sejarah Sasaniyah, meskipun hanya untuk sesaat. Ketiga, Maurice. Pada abad ke-6, di tengah gemuruh perang dan intrik politik Kekaisaran Bizantium, muncul seorang tokoh bernama Maurice, seorang prajurit tangguh yang kelak menjadi kaisar. Maurice lahir pada tahun 539 Masehi di Arabisus, sebuah kota kecil di Asia Kecil. Ia memulai karirnya sebagai seorang tentara sederhana, namun keberanian dan kecerdasannya segera membawanya naik pangkat dalam militer Bizantium. Maurice mendapatkan nama besar ketika ia diangkat sebagai komandan di perbatasan timur Bizantium, memimpin perang melawan Kekaisaran Sasaniyah. Strateginya yang brilian membawa kemenangan besar bagi Bizantium, dan Kaisar Tiberius II mempercayainya sebagai orang kepercayaannya. Pada tahun 582 Masehi, ketika Tiberius II wafat, Maurice diangkat menjadi kaisar. Kenaikan ini menandai awal dari pemerintahannya yang penuh tantangan, tetapi juga penuh reformasi. Sebagai kaisar, Maurice dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner. Ia melakukan reformasi besar dalam administrasi militer dan sipil Bizantium. Maurice membagi kekuatan militer Bizantium menjadi unit-unit yang lebih kecil dan efisien, memperkenalkan sistem tema, provinsi militer, dan memperkuat perbatasan kekaisaran. Kebijakan ini menjadi fondasi bagi stabilitas Bizantium di masa depan. Namun, masa pemerintahannya juga penuh dengan konflik.
Maurice melanjutkan perang melawan Sasaniah yang dipimpin oleh Hormizd IV. Meskipun perang itu sangat mahal dan melelahkan, Maurice akhirnya berhasil memaksakan perjanjian damai yang menguntungkan Bizantium. Ia bahkan membantu Khosrow II, putra Hormizd IV, untuk merebut kembali takhta Sasaniah setelah Bahram Chobin menggulingkan ayahnya. Bantuan Maurice membuat Khosrow II menjadi sekutu Bizantium yang kuat. Sayangnya, keberhasilan Maurice di medan perang tidak diimbangi dengan kepuasan rakyatnya di dalam negeri. Ia memberlakukan pajak yang tinggi untuk mendanai perang, yang memicu ketidakpuasan besar. Pada tahun 602 Masehi, pasukan Bizantium yang tidak puas dengan kondisi mereka memberontak di bawah pimpinan Phocas, seorang perwira militer. Maurice terpaksa melarikan diri dari Konstantinopel, tetapi ia ditangkap dan dieksekusi bersama keluarganya. Maurice meninggalkan warisan besar sebagai reformator militer dan penguasa yang berusaha memperkuat kekaisaran Bizantium di tengah ancaman eksternal. Bantuan yang ia berikan kepada Khosrow II tidak hanya memperkuat hubungan Bizantium dan Sasaniah untuk sementara waktu, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan itu, termasuk munculnya kekuatan baru, yaitu Islam, beberapa dekade kemudian. Maurice dikenang sebagai kaisar yang berani dan cerdas, meskipun pemerintahannya berakhir dengan tragedi. Ia adalah simbol dari kompleksitas politik dan tantangan besar yang dihadapi kekaisaran Bizantium pada masa itu. Peristiwa penting. Pertama, Perang Sasaniah-Bizantium. Di batas timur Kekaisaran Bizantium dan barat Kekaisaran Sasaniah, ketegangan membara seperti api yang tak kunjung padam. Dua kekaisaran raksasa itu, yang sama-sama mengklaim kejayaan dan supremasi, telah lama terlibat dalam konflik yang tampaknya tak berujung. Perang Sasaniah-Bizantium yang dimulai pada abad ke-6 adalah salah satu babak paling berdarah dalam sejarah mereka. Di tengah asap perang dan taktik militer, tak terhitung jiwa yang hilang, sementara ambisi para penguasa menjadi nyala utama perseteruan ini. Di istana Sasaniah di Ctesiphon, Hormizd IV, Raja Sasaniah yang tegas, memanggil para penasihatnya. Di depan singgasana megah yang dihiasi permata, ia berbicara dengan nada tajam. Hormizd IV, Bizantium telah melanggar perjanjian damai. Mereka berpikir bahwa kekuatan kita lemah di perbatasan. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berlanjut. Beritahu Bahram Chobin untuk memimpin pasukan. Kita akan membuat mereka membayar mahal. Sementara itu, di Konstantinopel, Kaisar Tiberius II menerima laporan tentang gerakan pasukan Persia di perbatasan. Ia memanggil jenderal kepercayaannya, Tiberius II. Mereka memulai perang lagi. Hormizd lupa bahwa kekuatan Bizantium tidak bisa diremehkan. Perkuat garnisun di Dara dan Edessa. Persia akan menyesali ini. Pertempuran awal terjadi di Nisibis, kota strategis yang menjadi gerbang menuju wilayah Sasania. Pasukan Sasania dipimpin oleh Bahram Chobin dengan cerdik mengepung kota, sementara pasukan Bizantium bertahan dengan gigih. Di tengah pertempuran, Bahram berdiri di atas kudanya, mengawasi medan perang. Seorang ajudan datang tergesa-gesa. "Ajudan, Tuan, pasukan Bizantium memperkuat pertahanan mereka. Mereka bertahan lebih lama dari yang kita perkirakan." "Bahram, biarkan mereka berpikir begitu. Siapkan serangan malam, kita akan memukul mundur mereka saat mereka lengah." Di pihak lain, seorang jenderal Bizantium memberi semangat kepada pasukannya di tembok kota. "Jenderal Bizantium, jangan biarkan mereka meruntuhkan tembok ini. Pertahanan kita adalah garis terakhir, bertahanlah." Namun, perang bukan hanya tentang pertempuran tunggal. Konflik berlangsung selama beberapa dekade, dengan pasukan dari kedua sisi terus bertukar kemenangan dan kekalahan. Kota-kota direbut, perjanjian damai dilanggar, dan darah terus tertumpah. Ketika Hormizd IV digulingkan oleh Bahram Chobin, putranya, Khosrow II, melarikan diri ke Bizantium untuk meminta bantuan Kaisar Maurice. Pertemuan bersejarah itu berlangsung di Konstantinopel. Khosrow II, "Yang mulia, aku datang sebagai sekutu, bukan musuh. Bahram adalah pengkhianat yang mengambil takhta yang sah milikku. Jika Anda membantu aku merebut kembali tahtaku, Persia akan menjadi sekutu Bizantium." Maurice, "Aku menghormati keberanianmu, Khosrow. Bantuan Bizantium tidak datang tanpa imbalan.
Aku ingin jaminan perjanjian damai yang kokoh dan wilayah perbatasan yang aman. Khosrow II, Anda memiliki kata-kataku. Bersama, kita akan mengalahkan pengkhianat ini. Dengan bantuan Bizantium, Khosrow II kembali ke Persia dan mengalahkan Bahram Chobin, memulihkan takhtanya. Ini menciptakan perdamaian sementara antara dua kekaisaran, tetapi ketegangan tetap ada. Ketegangan kembali meletus menjadi perang besar. Khosrow II, yang merasa dikhianati oleh pembunuhan Kaisar Maurice, melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Bizantium. Ia merebut Yerusalem, Mesir, dan banyak kota penting lainnya. Namun, Kaisar Heraklius, penerus Maurice, tidak menyerah. Dengan strategi cerdik, ia memimpin serangan balik yang menghancurkan ke jantung Sasania. Pada tahun 627 Masehi, pasukan Bizantium bahkan mencapai Ctesifon, memaksa Sasania mundur. Perang Sasania-Bizantium melemahkan kedua kekaisaran secara signifikan. Ketika perjanjian damai akhirnya dibuat pada tahun 628 Masehi, Sasania sudah berada di ambang kehancuran, dan Bizantium kehilangan banyak wilayah serta sumber daya. Dalam kehancuran ini, sebuah kekuatan baru muncul di Jazirah Arab, yaitu Islam, yang akan mengubah lanskap politik dan agama di wilayah tersebut selamanya. Kedua, revolusi internal. Di Istana Megah Ctesifon, ibu kota Kekaisaran Sasania, Raja Hormisd IV memerintah dengan tangan besi. Ia dikenal sebagai penguasa yang keras, berusaha melindungi rakyat kecil dari korupsi para bangsawan. Namun, gaya pemerintahannya yang otoriter membuat banyak musuh, terutama di kalangan elit istana dan militer. Di ruang pertemuan istana, para bangsawan berkumpul dengan wajah tegang. Bahram Chobin, seorang jenderal yang baru saja kehilangan jabatannya setelah kekalahan di medan perang, berbicara dengan nada penuh kemarahan. Bahram Chobin, Hormisd tidak tahu arti penghormatan. Aku telah mengorbankan segalanya untuk kekaisaran ini, namun dia membalasnya dengan penghinaan. Ini bukan hanya tentang diriku, ini tentang martabat semua kita di sini. Seorang bangsawan yang lebih tua, dengan janggut putih lebat, mengangguk setuju. Bangsawan, benar, Hormisd tidak hanya merendahkan kita, tetapi juga memperburuk hubungan dengan rakyat. Pajak yang tinggi dan penghinaan kepada keluarga bangsawan telah menciptakan jurang yang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain istana, seorang pejabat tinggi berbisik kepada putra Hormisd, Khosrow II, yang tampak cemas. Pejabat, Yang mulia, ada pembicaraan di antara para bangsawan. Mereka merencanakan sesuatu. Aku khawatir ini bukan hanya pemberontakan kecil. Mereka ingin menggulingkan raja. Khosrow II, ayahku keras, tapi dia melindungi kekaisaran. Jika mereka berhasil, kita semua akan berada dalam bahaya. Namun, Khosrow tahu bahwa situasi semakin sulit dikendalikan. Hormisd IV, yang keras kepala, menolak mendengarkan nasihat putranya. Hormisd IV, Khosrow, jangan tunjukkan kelemahan. Bangsawan-bangsawan itu hanyalah anjing yang menggonggong. Mereka tidak akan berani melawan aku. Pada tahun 590 Masehi, ketegangan mencapai puncaknya. Para bangsawan yang dipimpin oleh Bahram Chobin melancarkan pemberontakan terbuka. Pasukan istana terpecah, beberapa tetap setia kepada Hormisd, sementara lainnya beralih ke pihak pemberontak. Di ruang tahta, Hormisd IV berhadapan dengan para bangsawan yang memberontak. Hormisd IV, kalian semua pengkhianat, aku telah melindungi negeri ini dari musuh dan ini balasan kalian. Bahram Chobin, Hormisd, perlindungan tanpa keadilan adalah tirani. Kau kehilangan kepercayaan kami. Hari ini adalah hari terakhirmu sebagai raja. Pertempuran sengit terjadi di dalam istana. Meskipun para penjaga setia mencoba melindungi raja, mereka kalah jumlah. Hormisd IV ditangkap dan dipaksa turun dari takhta. Tak lama kemudian, ia dibunuh, meninggalkan kekaisaran dalam keadaan kacau. Dalam kekacauan itu, Khosrow II berhasil melarikan diri dengan bantuan beberapa pengikut setianya. Ia tahu bahwa untuk merebut kembali takhta, ia membutuhkan bantuan dari luar. Khosrow II, kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku harus pergi ke Bizantium. Kaisar Maurice adalah harapan terakhirku. Revolusi internal ini bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga cerminan dari ketegangan yang telah lama membara di Kekaisaran Sasania. Kejatuhan Hormisd IV membuka babak baru dalam sejarah Persia, dengan Khosrow II kelak kembali merebut takhta dengan bantuan Bizantium.
Namun, luka yang ditinggalkan oleh revolusi ini membuat Sasania semakin lemah, menyiapkan panggung untuk kebangkitan kekuatan baru di wilayah tersebut. Ketiga, kudeta dan penggulingan. Pada awal tahun 590 Masehi, suasana di istana Kekaisaran Sasania di Ctesifon dipenuhi ketegangan. Hormisd IV, raja yang memerintah dengan tangan besi, semakin kehilangan dukungan dari bangsawan, militer, dan bahkan keluarganya sendiri. Kebijakan kerasnya untuk menindak korupsi di kalangan elit dan menjaga jarak dari para bangsawan berpengaruh membuatnya menjadi tokoh yang dijauhi. Meskipun rakyat kecil masih melihatnya sebagai pelindung mereka. Di salah satu ruangan megah istana, para bangsawan dan pejabat istana berkumpul dalam pertemuan rahasia. Wajah mereka dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Bahram Chobin, seorang jenderal terkenal yang baru-baru ini dipermalukan oleh Hormisd IV, berbicara dengan nada tegas. Bahram Chobin, Hormisd telah melampaui batas. Dia menghina para bangsawan, mengkhianati tentaranya, dan mempermalukan aku di hadapan seluruh kekaisaran. Jika kita tidak bertindak, dia akan menghancurkan semuanya. Bangsawan tua, tapi apa yang bisa kita lakukan? Hormisd masih memiliki penjaga istana yang setia. Kita butuh rencana yang sempurna. Bahram Chobin, kita punya rencana. Aku akan memimpin pasukan yang tersisa di bawah komandoku. Dengan dukungan kalian, kita bisa menggulingkannya. Di sisi lain istana, Khosrow II, putra Hormisd IV, berusaha memperingatkan ayahnya. Ia tahu bahwa ketidakpuasan terhadap Hormisd semakin meningkat, namun sang raja tetap keras kepala. Khosrow II, ayah, aku memohon, dengarkan aku. Para bangsawan merencanakan sesuatu. Mereka tidak puas dan Bahram Chobin masih memiliki pendukung yang cukup untuk mengancam tahta ini. Hormisd IV, Khosrow, kau terlalu lembek. Bangsawan itu hanya tahu berkeluh kesah. Mereka tidak akan berani melawan aku. Namun, Hormisd salah. Kekuatannya telah terkikis dan musuh-musuhnya mulai bergerak. Beberapa minggu kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Bahram Chobin dan didukung oleh bangsawan pemberontak menyerbu istana. Pertempuran pecah di dalam tembok-tembok megah Ctesifon. Para penjaga istana yang setia kepada Hormisd IV berjuang mati-matian, tetapi mereka kalah jumlah. Di ruang tahta, Hormisd IV berdiri dengan gagah meskipun situasi tampak putus asa. Bahram Chobin masuk dengan pasukannya, wajahnya mencerminkan kebencian mendalam. Hormisd IV, Bahram, kau berani mengkhianati raja yang telah memberimu segalanya. Kau hanya seorang pengkhianat yang tidak tahu malu. Bahram Chobin, Raja, kau bukan lagi raja. Kau telah menghancurkan kekaisaran ini dengan kebijakanmu yang tirani. Hari ini, Sasaniah akan terbebas darimu. Hormisd mencoba melawan, tetapi para bangsawan yang berkhianat tidak memberinya kesempatan. Ia ditangkap dan dipenjarakan di salah satu ruang bawah tanah istana. Setelah ditahan selama beberapa hari, Hormisd IV dieksekusi atas perintah para bangsawan pemberontak. Kematian tragisnya menandai berakhirnya pemerintahannya yang penuh konflik dan memulai babak baru dalam sejarah Sasaniah. Sementara itu, Khosrow II yang menyaksikan kekacauan ini melarikan diri dari istana untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tahu bahwa masa depan kekaisaran berada di tangannya. Khosrow II pada pengikut setianya. Kita harus pergi ke Bizantium. Hanya dengan bantuan mereka, aku bisa merebut kembali takhta yang sah. Aku akan kembali dan Sasaniah akan berdiri lagi. Kudeta ini meninggalkan luka mendalam di Kekaisaran Sasaniah. Pemerintahan Bahram Chobin tidak bertahan lama karena Khosrow II dengan bantuan Kekaisaran Bizantium berhasil merebut kembali takhtanya. Namun, revolusi ini melemahkan Sasaniah secara internal, menjadikannya rentan terhadap ancaman baru, termasuk munculnya kekuatan Islam beberapa dekade kemudian. Keempat, ketegangan di Jazirah Arab. Pada abad ke-6, Jazirah Arab adalah tanah yang keras dan gersang, dihuni oleh suku-suku yang hidup dalam budaya persaingan sengit. Perdagangan melintasi jalur-jalur gurun menjadi tulang punggung ekonomi wilayah ini, terutama di kota-kota seperti Mekkah dan Yathrib, kemudian dikenal sebagai Madinah. Namun, ketegangan politik, sosial, dan ekonomi mulai membangun momentum yang akan mengubah sejarah kawasan ini selamanya. Di tengah gurun, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di tenda pemimpin suku Quraisy di Mekkah. Para tetua suku berkumpul
membahas ancaman yang mulai merusak stabilitas perdagangan mereka. Pemimpin Quraisy. Kafilah dari utara mulai menghadapi gangguan. Para penyamun dan suku-suku lain yang tidak puas semakin berani. Jika kita tidak mengambil langkah, Mekah akan kehilangan statusnya sebagai pusat perdagangan. Tetua Quraisy. Bukan hanya itu, Kekaisaran Bizantium dan Sasaniyah yang terus berperang juga memperburuk keadaan. Jalan-jalan perdagangan kita terancam. Kita harus melindungi rute ini bagaimanapun caranya. Di waktu yang sama, di wilayah Yaman yang berada di bawah pengaruh Kekaisaran Sasaniyah, Gubernur Sasaniyah berbicara dengan penasihatnya, Gubernur Yaman. Hormizd IV menginginkan agar Yaman tetap tunduk pada Sasaniyah. Namun, aku khawatir suku-suku di sini terlalu mandiri untuk terus dipaksa tunduk. Mereka mulai mengancam. Penasihat, Tuan, jika kita tidak memperkuat kekuasaan kita, suku-suku ini bisa bergabung dengan musuh kita. Mereka hanya menunggu celah. Di Mekah, di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pedagang muda bernama Muhammad bin Abdullah mengamati perubahan di masyarakatnya. Kekayaan yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar. Muhammad, meskipun dihormati karena kejujurannya, merasa ada yang salah. Di rumah pamannya, Abu Thalib, Muhammad berbicara dengan nada serius. Muhammad, Paman, aku melihat ketidakadilan yang semakin buruk di Mekah. Para pedagang kaya memperkaya diri, sementara kaum miskin terus menderita. Ini bukan cara yang benar. Abu Thalib, benar, Muhammad. Namun, apa yang bisa kita lakukan? Suku Quraisy menguasai kota ini, dan mereka tidak mau mendengarkan siapapun yang berbicara tentang keadilan. Di sisi utara, suku Ghassanid yang menjadi sekutu Bizantium terus bertikai dengan suku Lakhmid, sekutu Sasaniyah. Pertempuran kecil sering terjadi, memperburuk hubungan antara suku-suku Arab. Di sebuah kemah pertempuran, seorang kepala suku Lakhmid berbicara dengan panglima perangnya. Kepala suku Lakhmid, Bizantium dan sekutunya Ghassanid tidak akan berhenti mengganggu wilayah kita. Sasaniyah menginginkan kita melindungi perbatasan ini, tetapi mereka tidak pernah mengirimkan bantuan yang cukup. Panglima, kita harus berjuang sendiri, seperti biasanya, tetapi aku khawatir konflik ini akan melemahkan kita di saat yang salah. Ketegangan sosial, konflik antar suku, dan dampak perang Sasaniyah Bizantium menciptakan ketidakstabilan di seluruh Jazirah Arab. Namun, di tengah kegelisahan ini, ada bisikan perubahan. Di kota Mekkah, Muhammad mulai merenung di Gua Hira, mencari jawaban atas pertanyaan yang membebani pikirannya. Beberapa tahun kemudian, wahyu pertama turun kepada Muhammad dan risalah Islam mulai disebarkan. Ketegangan yang telah membara di Jazirah Arab menjadi panggung bagi kebangkitan Islam. Sebuah kekuatan yang tidak hanya menyatukan suku-suku Arab, tetapi juga mengubah lanskap politik dan agama di wilayah tersebut selamanya. Hormizd IV dikenang sebagai penguasa yang mencoba melindungi rakyat kecil, tetapi pemerintahannya diguncang oleh konflik internal dan eksternal yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya.